Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamati wa ba'd. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, pada subuh hari ini kita kembali bisa hadir di Al-Faizin untuk subuh berjamaah. Mudah-mudahan menjadi amal soleh yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, tadi di rakaat pertama kita mendengar surat As-Saff. Saya ingat betul saat masih SMA dulu ya, teman-teman yang baru kenal Islam itu, sebelum mereka menghafal ayat-ayat pendek, ayat atau surat As-Saff ini sudah jadi hafalan. Saya tidak mengerti kenapa surat ini mereka terlebih dahulu hafal. Nah, sekarang ini baru sedikit mengerti ya, ternyata surat ini mengandung pelajaran penting bagi seorang pemula. Terutama pada kalimat as-saff. As-saff itu Bapak dan Ibu sekalian artinya barisan. Ya. Terambil dari firman Allah dalam As-Saff ayat 4, innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan. Allah itu mencintai orang-orang yang berjuang di jalannya dalam keadaan berbaris. Berbaris itu kekuatan mereka digambarkan seperti ka'annahum bunyanun marsus. Kekuatan barisan itu mereka seperti bunyan, bangunan yang marsus, yang kokoh, yang kuat. Nah, setidaknya ada dua pelajaran dari satu ayat ini. Yang pertama adalah Allah itu memiliki cinta, tapi cintanya itu tidak diberi ke sembarang orang. Salah satu orang yang berhak mendapatkan cinta itu adalah orang yang berjuang, membela kebenaran, ya, tapi dalam keadaan berbaris, ya, bukan berkerumun. Berbaris beda sama berkerumun. Nah, yang kedua, ayat ini sebenarnya mengajak seorang muslim untuk berpikir lebih dalam skala yang lebih besar dari dirinya. Ya. Karena kita ini kan kadang-kadang dipanggil muslim, tapi juga ada kata lain dari kita adalah umat dan muslimun. Nah, barisan itu kan melibatkan orang lain selain diri kita. Ada yang lain berbaris di belakang, di depan kita. Kita berpikir lebih luas dari itu, tidak sekedar kepentingan kita sebagai seorang muslim, tapi kita berpikir dalam skala umat dan muslimun. Itu yang ingin diajarkan oleh ayat ini. Ya. Nah, yang penting kita pahami dari ayat ini, kata-kata yuqatiluna itu Allah pakai dalam bahasa fi'il mudhari. Ya. Kata kerja yang akan terus berlangsung. Artinya perjuangan membela kebenaran itu tidak stop di zaman Nabi, tapi akan terus berkelanjutan.
Dan yang paling dibutuhkan dari keberlanjutan itu adalah barisan yang selalu teratur. Nah, kita garis bawahi kata bunyanun marsus. Bunyanun marsus itu para ulama dunia Islam memberikan beberapa definisi. Marsus itu adalah bangunan yang saling menempel satu dengan yang lain, antara air, besi, semen, kayu itu saling tarasu. Kalau kita sholat di Mekah, di Madinah itu ada panggilan lain, tarasu, menempel kalian. Tidak ada celah yang bisa dilihat oleh musuh untuk masuk ke situ. Itu tarasu namanya. Yang kedua, makna dari marsus itu adalah yashudduhu ba'duhu ba'duhu, saling menguatkan satu dengan yang lain. Ya. Seperti bangunan Al-Faizin ini kan, dia bisa kuat, bisa kokoh karena saling mendukung satu dengan yang lain. Ya. Dan tidak saling iri. Ya. Masing-masing memainkan perannya dan tidak lari dari peran itu. Bahkan dan kalau ada yang hilang dari peran itu dicari. Ya. Ya, kalau sebenarnya tidak ada pasti kita kehilangan. Kalau airnya tidak ada kita kehilangan, kan kira-kira begitu cara memahami. Nah, itulah yang terlihat pada perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Orang-orang yang dalam pandangan para sahabat dianggap kecil, itu ternyata penting dalam pandangan Nabi. Seperti kita Pak, kadang-kadang orang misalnya ya, orang stroke, ya, kita anggap itu tidak penting. Ternyata ada makna lain, dia bisa jaga rumah. Ya. Orang pelit itu dalam pandangan kita kadang-kadang sebuah hal yang negatif. Tapi orang pelit itu kadang-kadang baik untuk jadi bendahara. Ya. Orang yang cerewet itu kadang-kadang negatif dalam pandangan kita, tapi dia bagus untuk tenaga marketing. Nah, ada orang-orang yang mengisi itu, dan itu dianggap penting. Saya kasih contoh ringan ya, betapa Nabi kehilangan orang yang beliau cari, karena itu bagian dari kelompok perjuangan. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah, suatu hari Nabi masuk ke Masjid Nabawi. Ketika berjalan itu, mata beliau mencari-cari seorang perempuan yang sudah terbiasa membersihkan masjid. Nama perempuan itu Ummu Mihjan. Ya. Ketika berjalan, Nabi bertanya kepada sahabat, "Aina Ummu Mihjan?" Saya tidak melihat Ummu Mihjan, kemana? Kata para sahabat, Ummu Mihjan kemarin sudah meninggal, kami langsung kuburkan. Kata Nabi, kenapa tidak kalian beritahu ke saya? Ya. Tapi setelah itu Nabi berkata, dullani ala qabriha, tunjukkan saya kuburannya kemana. Ditunjukkan di atas kuburan itu, beliau kemudian berdoa dan salat gaib buat Ummu Mihjan. Apa yang bisa kita rasakan dari ini, Bang? Yang kita rasakan adalah ada posisi yang dalam perjuangan itu ada orang-orang yang hilang. Ya. Kita menganggapnya yang namanya orang besar itu kalau sudah di medan perang. Tapi orang-orang seperti ini bagian dari perjuangan kita yang harus kita merasa kehilangan kalau dia tidak ada. Nah, Nabi merasa kehilangan atas tidak adanya Ummu Mihjan. Dan begitulah perjuangan, saling mencari dan saling menguatkan. Ya. Nah, surat As-Saff itu kalau kita baca-baca, kira-kira itu maknanya. Makanya dari sini kita bisa memahami satu ungkapan yang terkenal, ya. Ungkapan ini orang menyandarkan kepada Ali bin Abi Thalib, tapi yang betul adalah ungkapan dari Mustafa Basri Afandi, salah seorang ulama Turki.
yang mengatakan al-haqqu bila nizam yaglibuhul batilu bin nizam, ya. Kebenaran yang berkerumun itu akan dikalahkan oleh kebatilan yang berbaris, ya. Kebenaran ini kita merasa benar tapi kita tidak berbaris akan dikalahkan oleh kebatilan-kebatilan, kesalahan yang mereka itu solid dengan kesesatan itu. Nah, saya kira menjadi renungan dari surat As-Saff, dan itu tadi yang saya bilang sedikit menjawab pertanyaan kenapa dulu teman-teman SMA itu surat ini termasuk surat yang paling pertama dihafal dari surat-surat yang lain. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.